Baik, Bu. Siap semua? Siap. Pegang telinga. Bu, nah ini semua salah, Bu. Boleh maju ke depan? Baik, Bu. Jadi jangan takut. Namanya kita belajar ya kan? Ya, Bu. Saya ngapain di sini, Bu? Nanti ibu akan bakalan kasih kamu untuk memberi jawaban tentang pertempuran yang ada di masa revolusi. Boleh kamu sebutkan? Boleh. Pertama, pertempuran di masa revolusi itu ada pertempuran Bandung Lautan Api, Bu. Ya betul. Habis itu ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Surabaya, Betul. pertempuran Palembang, Betul. sama pertempuran lupa, Bu. Pertempuran namanya Ambarawa. Oh, Ambarawa, ya. Baik, baik, Bu. Terima kasih ya. Teman-teman Dennis. Oke, boleh duduk semuanya. Nah, itu bisa lihat semuanya di ini? Bisa? Bisa, Bu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah jadi kalian nanti bakalan menganalisis pergolakan di awal revolusi. Jadi kita nanti akan review, kita akan menguraikan pertempuran yang disebut sama Kak Elis tadi. Oke? Isi. Jadi ibu akan masuk terus ke materinya ya. Boleh dibuka catatannya, pulpennya. Nanti boleh ditulis apa yang penting. Jadi di awal kemerdekaan Indonesia itu terjadinya pergolakan di berbagai daerah seperti di Makassar, di Palembang, di Medan, di Surabaya dan lain-lainnya. Jadi pergolakan ini memakan korban jiwa. Siapa korban jiwa tersebut? Yaitu masyarakat Indonesia sendiri, pribumi itu sendiri. Jadi revolusi ini dibedakan menjadi dua, yaitu revolusi sosial dan pergolakan melawan tentara asing. Selanjutnya ini ada perebutan senjata dan pengambilan kekuasaan dari pihak Jepang. Jadi pada awal kemerdekaan itu tentara Jepang itu sudah menyerah, tapi dia masih ada di Indonesia. Kenapa dia ada di Indonesia? Karena dia ingin mempertahankan itu namanya status quo. Status quo itu status yang sekarang terjadi itu mereka harus pertahankan. Mereka disuruh oleh sekutu untuk mempertahankan yang sekarang yang terjadi. Oke. Jadi sebelum ibu lanjut, kalian mengerti tidak? Kalau ada yang tanya, silakan tanya. Sebelum ibu lanjut materi selanjutnya. Mengerti, Mengerti, Bu. Oke. Selanjutnya ini ada kedatangan sekutu dan Nica. Nica ini ada Netherlands Civil Administration. Itu dari Belanda. Jadi sejarawan Inggris menyebutkan bahwa saat itu pihak Inggris itu kurang memahami perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya sekutu itu sudah datang sebelum Inggris datang. Itu di bagian timur. Kalian tahu nggak daerah-daerah di bagian timur? Ada yang tahu? Saya, Bu. Boleh disebutkan? Ada Maluku, Ya. Tidore, Ternate,
Jadi perang Medan Area itu merupakan peristiwa di mana perjuangan rakyat Medan itu melawan sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Jadi pada kan Indonesia ini proklamasi 17 Agustus. Jadi masyarakat Medan itu belum tahu kalau kita ini udah merdeka. Jadi mereka belum tahu karena nggak ada informasi untuk mereka. Selanjutnya ini ada Bandung Lautan Api. Karena di sini disebut Bandung Lautan Api, berarti ini terjadinya di Bandung. Oke, pintar. Jadi menurut Menteri Syahril yang tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah, jadi lebih kemudian menginstruksikan agar masyarakat ini mundur biar tidak terjadi tumpah darah yang lebih banyak. Jadi menteri ini juga berusaha melakukan perundingan dengan sekutu tersebut biar tidak terjadi pertumpahan darah tadi. Selanjutnya ini ada kalangan Ambarawa. Jadi tentara sekutu mulai mendarat di Semarang itu pada 20 Oktober 1945. Jadi awalnya mereka itu diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, dikasih makan. Tetapi setelah Indonesia ini tahu bahwa bahwa tawanan perang itu dibebaskan oleh orang itu tersebut. Jadi masyarakat ini marah kepada sekutu tersebut. Selanjutnya ini ada pertempuran di Surabaya. Jadi karena disebut pertempuran Surabaya, ini terjadinya di Surabaya. Jadi konflik antar bangsa Indonesia ini dan orang Belanda bersekutu dengan Inggris sudah terjadi di Surabaya sebelum kedatangan sekutu. Jadi pada tanggal 25 Oktober itu pasukan sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi mendarat ke Surabaya. Malabi kemudian melakukan negosiasi dengan Komandan Mustopo dan Gubernur Jawa yaitu Suryo. Awalnya negosiasi tersebut berlangsung pada 26 Oktober 1945. Itu berjalan sangat lancar dan kedua belah pihak sepakat saling menghormati dan bekerja sama. Selanjutnya itu ada pertempuran Palembang. Jadi sejak Oktober 1945 sekutu telah mendarat di Palembang bersama Nica. Nica itu yang ibu bilang tadi, yang Netherlands tadi. Jadi pertempuran baru itu terjadi oleh sekutu dan meninggalkan Palembang. Pada 7 Oktober 1946 tentara sekutu menyerah kekuasaan kepada pihak Belanda tadi. Pihak Belanda kemudian melancarkan berbagai tuntutan yang tidak masuk akal kepada pihak RI yaitu Republik Indonesia. Yang selanjutnya ini ada Uputan Margarana. Uputan Margarana ini, konflik ini terjadi di daerah Bali. Uputan Margarana ini merupakan salah satu konflik bersenjata yang terjadi di Bali. Selama periode Revolusi Nasional, pasukan Belanda mulai mendarat di Bali pada 2 Maret 1946 untuk melucuti senjata dari Jepang. Yang terakhir ini ada pertempuran dari Makassar. Jadi pasukan sekutu mulai mendarat di Makassar sejak akhir September 1945. Di antaranya itu ada Australia dan juga Nica tadi. Seperti di berbagai wilayah lainnya, awalnya mereka tuh hendak menjalankan tugasnya untuk melucuti senjata Jepang dan
Jadi, namun Ternate sendiri punya agenda sendiri yaitu mengembalikan kekuasaan Belanda di Sulawesi. Oke. Dari semua materi yang Ibu paparkan, ada yang mau tanya? Ada yang nggak ngerti? Ngerti? Oke. Jadi selanjutnya ini Ibu bakalan kasih kalian kerja kelompok. Jadi ini Ibu yang bagi kelompoknya atau kalian yang bagi? Ibu saja, Oke. Jadi kelompoknya itu terdiri dari 3 kelompok dan 4 orang siswa. Oke, Ibu yang itu ya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4 kelompok 2. 1, 2, 3, 4 kelompok 3. Yang satu lagi boleh masuk ke kelompok yang mana aja boleh. Baik, Yang Bu. kelompok 1 boleh, kelompok 2 boleh, kelompok 3 boleh. Oke. Dan boleh bergabung kelompoknya. Udah? Oke. Jadi kelompok kali ini Ibu akan membaginya secara model NHT. NHT itu adalah model number head together, yaitu ada nomor di atas kepala. Oke? Boleh Ibu bagi sekarang? Boleh, Bu.
beda dari HP, Bu. Ya. Beda dari HP. Tahu yang mana ya? Fokus ke materinya ini. Ya Bu, ya Bu. Ya. Bu susah kali Bu karena. Ini gambarnya. Ini gambar apa? Gambarnya. Kok aja tulisan nanti aku yang baca. Biasanya kakek ini kapan diterima pertempuran yang tadi? Biasanya 10 September. Oh, kapan? Karena 10 September.
cepat lah. Iya. Udah bu, udah datang. Udah siap, Bu. Bu, udah Bu. Masih, Bu. Udah. Ini soalnya ini baju. Nanti kalian jurus ini. Jadi karena sudah siap semua, jadi ibu bakalan panggil nomor urut dari perwakilan setiap kelompoknya. Mari, Bu. Ibu coba nomor urut nomor urut 4 coba di depan. Ibu kenapa nggak belajar? Apa kajian kita belajar? Untuk teman-temannya pada fokus pada teman-temannya. Jadi kelompok 1 boleh presentasi dulu ke depan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darman Fatrika akan mempresentasikan hasil kelompok kami dari kelompok 1. Jadi jawabannya itu adalah peristiwa awal revolusi nasional itu terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya, Jawa Timur. Mengapa terjadi? Karena kedatangan tentara sekutu yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Kemudian bagaimana perjuangan Indonesia ini melancarkan serangan besar-besaran terhadap tentara sekutu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sofia dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu kapan Bandung Lautan Api terjadi, yaitu pada tanggal 23 Maret 1945. Selanjutnya, di mana pertempuran Ambarawa itu terjadi, yaitu jawabannya di Jawa Tengah. Dan selanjutnya, mengapa peristiwa pertempuran Surabaya itu terjadi, yaitu jawabannya karena kedatangan sekutu terutama tentara Inggris dan Belanda datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita lihat pergolakan jawab revolusi nasional. Jadi kapan terjadi pada 10 November 1945. Terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Mengapa terjadi? Pertempuran ini terjadi karena kedatangan tentara sekutu yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana terjadinya pejuang Indonesia melancarkan serangan
dari materi kita hari ini adalah membahas tentang pertempuran yang terjadi di Indonesia. Pertama itu ada pertempuran Bandung Lautan Api yang terjadi di Bandung. Habis itu ada pertempuran Ambarawa di Jawa Tengah, ada pertempuran Palembang di Palembang, ada pertempuran Surabaya di Surabaya, dan ada banyak pertempuran lagi yang terjadi di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi gue tambahkan sedikit. Jadi awal kemerdekaan itu terjadinya pergolakan di daerah-daerah tertentu, seperti di Surabaya tadi ada Medan, ada Makassar, Surabaya dan lain-lainnya. Jadi yang menjadi korban tersebut adalah masyarakat pribumi itu sendiri, masyarakat Indonesia itu sendiri. Oke. Dari itu ibu bakalan kasih kalian soal evaluasi untuk hari ini. Oke. Gue kasih waktu kalian 2 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Mari kumpulkan, lepas. Selanjutnya yang terakhir ini bakalan kasih kalian refleksi untuk hari ini. Ini harus dosen dulu, gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Bu kasih kalian waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Sudah, Bu. Tolong dikumpulkan. Iya. Kenapa gitu? Iya. Ini sendiri yang nampak Bu. Oke. Untuk tugas minggu depan ibu bakalan kasih 1 soal. Boleh dikerjakan sekarang, boleh buka bukunya, pensilnya. Sekarang, Bu. Iya. Hasilnya tuliskan. Jadi boleh Oke, Bu. dibuka ya. Ibu mau kalian ini mereview tentang revolusi apa yang ada di Indonesia. Itu aja. Baik Bu. Tunggu dulu. Untuk bukunya jangan simpan dulu. Nanti kalian catat untuk materi minggu depan. Oke. Oke, Bu. Jadi materi minggu depan itu tentang perjuangan, diplomasi dan gerilya